bagaimana mengelola untuk evaluasi akademik terkait mengatur kapan berhenti dan mengatur kapan harus lanjut gitu. Karena inti dari evaluasi akademik adalah memastikan semua kawan-kawan lulus gitu. Tidak ada yang tidak lulus gitu. Cuma tadi ada pengaturan tertentu ketika mencobanya itu lebih sedikit, poin maksimalnya akan lebih tinggi. Jadi saya yakin kawan-kawan sudah mempelajari ini bahwa salah satu tahapan kegiatan dari Latsar adalah pembelajaran mandiri, belajar mandiri, di mana peserta tidak didampingi, tidak ada fasilitatornya, belajar sendiri, dan melakukan evaluasi sendiri. Sehingga di konteks ini adalah kawan-kawan perhatikan gitu, semua hal yang mengatur pembelajaran mandiri, karena memang tidak ada pendampingnya gitu. Kalau ada masalah kita memiliki sheet yang kawan-kawan bisa isi gitu, tapi itu masalah-masalah yang benar-benar urgent dan benar-benar teknis gitu. Ini nanti ada beberapa hal yang kemarin weekend itu tim kami itu sampai pusing gitu. Pusingnya itu apa yang terjadi gitu. Ketika kita telisik sistem tidak ada yang salah di evaluasi. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan di kebijakan kami bahwa untuk evaluasi akademik hari ini kita hanya akan bicara mengenai evaluasi akademik. Evaluasi akademik dilaksanakan 2 kali. Diambil dari evaluasi akademik ketika MOOC. Bentuknya adalah multiple choice yang akan kita diskusikan hari ini. Itu bobotnya adalah 10%. Sedangkan yang kedua adalah evaluasi akademik yang nanti dilaksanakan di distance learning dalam bentuk studi kasus ketika kawan-kawan sudah masuk di pelatihan dikelola oleh Lemdik. Gitu. Kalau MOOC belajar mandiri dikelola oleh diri sendiri, itu 10% gitu. Sedangkan sisanya 10% adalah nanti ketika distance learning dikelola oleh Lemdik, ikuti saja nanti penjadwalan dari Lemdik. Sehingga yang akan kita diskusikan adalah yang 10% dari total penilaian yang 100% itu di dalam MOOC. Hari ini kita akan diskusi ke situ. Untuk MOOC sendiri ada 2 penilaian yang kita lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap perilaku. Saya yakin nih kawan-kawan nggak ada masalah gitu, karena mayoritas bisa mengumpulkan 50 tropi gitu. Mengumpulkan 50 tropi itu nilai sikap perilakunya adalah 100 karena memang sikap perilaku yang kita nilai dari MOOC adalah keaktifan kawan-kawan untuk mengakses semua materi pembelajaran yang ada di dalam MOOC sehingga gamenya itu agak mudah gitu. Nah, evaluasi yang kedua adalah evaluasi akademik yang akan muncul ketika kawan-kawan sudah mengumpulkan minimal 28 tropi, pasti evaluasi akademiknya sudah bisa muncul gitu. Jadi ada 2 gitu. Nah, fokus kita adalah evaluasi akademik lagi yang tadi muncul ketika kita sudah evaluasi sikap perilaku minimal 28 tropi. Nah, untuk evaluasi akademik itu sendiri, kawan-kawan yang di atas ini, nah, saya besarkan di sini. Ketentuan evaluasi akademik ini, peserta wajib lulus evaluasi akademik. Jadi, kita pastikan semuanya lulus dengan melakukan evaluasi sampai lulus gitu. Tapi ada pengaturannya. Pengaturan yang pertama adalah ketika kita melaksanakan post test 1-3 kali, kita dapat kesempatannya mendapatkan nilai itu sampai maksimal, yaitu 100 gitu. Tapi kalau kita mencoba yang keempat dan 5 kali, nah, maksimalnya adalah 90,01. Jadi kalau kita sudah melaksanakan evaluasi akademik keempat dan kelima, kita tidak akan bisa mendapat yang 100 gitu. Maksimalnya adalah 90,01. Sedangkan kalau kita melaksanakan yang ke-6 kali, maksimalnya tidak 100, tidak 90,01, tapi 80,01. Nah, ini yang trik-trik ini yang nanti kawan-kawan harus pertimbangkan ketika mau melakukan post test lagi gitu atau remedial lagi gitu. Kemudian di ujung ketika kita melaksanakan lebih dari 6 kali, maksimalnya pasti 70,01. Yang paling bawah ini yang boleh diulang sampai berapapun kawan-kawan memperoleh 70,01 minimal gitu. Jadi ini yang terakhir ini sebenarnya memastikan, karena tadi
peserta wajib lulus. Kalau belum 70,01, coba lebih dari 6 kali, 15 kali, 20 kali, meskipun saya tidak berharap kawan-kawan sampai ke yang paling bawah ini gitu. Nah, caranya, tipnya gimana gitu. Saya selalu mengatakan bahwa 3 kesempatan itu kita sebut sebagai golden opportunity gitu. Golden Tree Opportunity. Ini kesempatan yang emas karena apa? Kita bisa mendapatkan maksimal nilai itu adalah 100 gitu. Untuk percobaan 1 dan 3, dan saya harapkan kawan-kawan semuanya sampai 3 ini gitu. Karena gini, kita pasti akan mendapatkan mau yang percobaan kedua yang dapat nilai maksimal, mau yang ketiga yang maksimal, kita akan ambil nilai yang tertinggi untuk 3 kali dulu ya. Kita bicara per satu-satu dulu. Jadi ini kesempatan emas. Jadi kawan-kawan harus perhatikan benar gitu. Tadi saya mengatakan bahwa jam 8 ujian, nanti jam 9 ujian, jam 10 ujian lagi gitu. Menurut saya ini bukan tindakan yang bijaksana gitu. Ketika kita misalnya jam 8 ujian, butuh waktu beberapa hari coba dibuka lagi gitu. Baru yang kedua, baru yang ketiga supaya tidak hilang kesempatan emas kita ini gitu. Yang 3 kali ini kita anggap sebagai kesempatan emas karena peluang kita untuk mendapatkan 100. Jadi misalnya nih, contohnya. Postes 1 saya mendapat skornya adalah 78. Postes 2 87. Postes 3 adalah 92. Nah, tadi yang biru, yang bawah, yang saya buat di PowerPoint saya, ketika kita mendapatkan nilai di percobaan 1 sampai 3, nilainya lebih besar sama dengan 90,01, stop. Jangan melakukan evaluasi yang keempat kalinya gitu. Karena tadi 4 kali sampai 5 kali itu nilai tertingginya hanya 90,01 gitu. Misalnya kawan-kawan mendapatkan nilai 92. Kemudian postes lagi yang keempat gitu. Maksimalnya justru akan turun karena maksimalnya hanya 90,01. Jadi 3 kali kesempatan ini gunakan dengan sebaik-baiknya, diatur, jangan terburu-buru. Jadi tadi misalnya postesnya skornya 92. 92 adalah lebih dari 90,01. Sudah stop. Tidak usah melakukan postes yang keempat, klik selesai dan submit nilai. Selesai kawan-kawan MOOC-nya gitu. Tinggal nunggu distance learning-nya gitu. Udah selesai gitu. Nah, jangan mencoba lagi. Ketika mencoba lagi, golden opportunity, kesempatan emasnya tadi udah hilang gitu. Jadi 3 kali dikelola dengan sangat baik, kawan-kawan mendapat kesempatan sampai 100 gitu. Jadi kuncinya adalah nilai saya lebih dari 90,01 atau tidak gitu. Kalau lebih dari 90,01 berarti saya harus stop gitu. Ya. Jadi postes 1 87, postes 2 89, postes 3 75. Masih di bawah 70,01 berarti saya harus lanjut gitu. Postes yang keempat gitu. Tapi ketika misalnya postes 1 93, postes 2 78, postes 3 91, 93 tertinggi lebih tinggi dari 90,01 berarti saya harus stop. Sistem akan mengambil yang nilai tertinggi. Dimanapun, apakah dia di kesempatan pertama ataupun di kesempatan ketiga, dia akan ngambil yang tertinggi gitu. Jadi untuk 3 kali percobaan pertama, dicek apakah nilai saya lebih dari sama dengan 90,01 atau tidak. Kalau lebih, stop. Kawan-kawan nggak usah melaksanakan postes yang keempat. Klik selesai dan submit nilai. Jadi mau batas waktunya kan ini sebenarnya panjang sampai dengan pembelajaran klasikal kalau nanti ada klasikalnya, tapi kalau distance learning semuanya nanti 3 hari sebelum seminar aktualisasi. Jadi waktunya masih panjang, kenapa saya katakan sabar, jangan jam 8 ujian, jam 10 ujian gitu. Jam 8 ujian, seminggu belajar lagi, balik evaluasi, nggak apa-apa. Masih panjang untuk evaluasi ini. Jadi yang 3 kali pertama ini tolong dimanfaatkan dengan baik, cek apakah nilai saya lebih dari 90,01 atau tidak. Kalau lebih, stop, selesai. Jangan mencoba yang keempat gitu. Karena ada beberapa kemarin yang mencoba yang keempat, akhirnya nilainya turun, curhat gitu. Nah, jadi yang pertama ya, 3 kali kesempatan dikelola dengan sangat baik karena ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan nilai maksimal yang 100. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah tadi, untuk
percobaan ketika nilainya di bawah 90,01 gitu. Tadi kan saya sebutkan bahwa kalau nilainya di bawah 90,01, seperti contoh yang ketiga, itu kan belum ada yang 90,01. Saya harus lanjut ke post-test yang keempat gitu. Apa yang terjadi dengan post-test yang keempat dan kelima tadi kan gitu. Post-test 4 dan kelima, skor maksimalnya 90,01. Jadi meskipun kawan-kawan di percobaan 4 dan 5, nilainya lebih dari 90,01 seperti contoh yang kedua, post-test keempat 93, post-test kelima skornya 90. Nah, tadi yang diambil adalah 90,01. Jadi maksimal di percobaan keempat yang kelima adalah 90,01. Untuk 90,01 ini hanya 2 kali kesempatan kawan-kawan, yaitu percobaan keempat dan kelima gitu. Jadi yang jadi ukuran adalah bawahnya tadi. Nilai maksimal yang di bawah adalah 80,01. Sehingga pengecekan yang kita lakukan di percobaan keempat dan kelima adalah apakah nilai saya lebih dari sama dengan 80,01 atau tidak. Kalau nilai saya adalah 80,01 atau lebih, berarti stop. Jangan mencoba percobaan yang ke-6 gitu. Karena percobaan yang ke-6 maksimalnya hanya 80,01 gitu. Jadi tadi misalnya gini, post-test keempat 78. Post-test yang kelima 87. 87 lebih dari 80,01 berarti stop. Klik selesai dan submit nilai. Selesai kawan-kawan di MOOC gitu ya. Jangan mencoba yang 6. Karena kalau mencoba ke-6, nanti nilai tertingginya hanya 80,01. Nah, ini tadi contoh yang kedua, di percobaan yang keempat dan kelima nilainya lebih dari 93. 93 kan lebih dari 90,01. Kita tidak akan berikan yang 93. Kita akan berikan nilai yang di atas 90,01, nilainya pasti dikonversikan menjadi 90,01. Tapi kalau masih di bawah itu sesuai yang diperoleh nilainya. Kemudian kalau yang post test keempatnya masih 78, post test yang kelimanya masih 79, semuanya masih di bawah 80,01, lanjut yang ke-6 gitu. Jadi ini kunci yang kedua untuk percobaan keempat dan kelima adalah apakah nilai saya lebih dari 80,01 atau tidak. Kalau lebih, stop, selesai, tidak usah melakukan post test yang ke-6, klik selesai submit. Keluar dari MOOC dan sudah selesai gitu. Itu nilai nanti diambil sendiri oleh sistem kita gitu. Jadi klik selesai dan submit nilai ketika nilainya sudah lebih dari sama dengan 80,01. Kemudian apa yang terjadi dengan percobaan ke-6? Percobaan ke-6, skor maksimalnya adalah 80,01. Yang di bawahnya batasnya adalah 7 kali ke atas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan selanjutnya, skor maksimalnya adalah 70,01. Jadi kawan-kawan harus perhatikan, nilai saya kalau lebih dari 70,01, stop, tidak usah. Post-test yang ke-7, klik selesai dan submit nilai. Jadi di sini yang kita lihat adalah batas bawahnya gitu. Batas bawahnya kalau di batas bawahnya 70,01, kalau saya lebih itu ya udah saya nggak usah melaksanakan ke tahap selanjutnya. Jadi misalnya di sini ini hanya 1 kali ya, 1 kali kesempatan untuk mendapatkan skor maksimalnya adalah 80,01 adalah di percobaan yang ke-6. Misalnya post test yang ke-6 kita skornya 78 lebih dari 70,01. Jadi kawan-kawan stop. Klik selesai dan submit. Kemudian misalnya post test yang ke-6 skornya adalah 90 gitu. 90 lebih dari 70,01, stop. Klik selesai submit. Tapi nanti nilai yang diambil di sistem adalah 80,01. Kemudian misalnya skor untuk post test yang ke-6 65 masih di bawah 70,01 sehingga kawan-kawan lanjut ke post test yang ke-7 gitu. Jadi ini trik-triknya seperti itu. Kemudian ini yang terakhir,
adalah postes yang ke-7 dan seterusnya gitu. Tadi CPNS wajib lulus. Kita akan pastikan kawan-kawan lulus tapi dengan belajar gitu. Jadi kalau postesnya yang ke-6 tadi belum memenuhi standar kualifikasi kelulusan karena kelulusannya adalah 70,01, kawan-kawan masih bisa postes yang ke-7, ke-8, yang ke-9, 10, 11, dan seterusnya sampai mendapatkan nilai minimal adalah 70,01. Tapi ketika kawan-kawan sudah mendapatkan nilai 70,01, klik selesai dan submit nilai gitu. Karena kalau itu tidak diklik, kawan-kawan nggak akan pernah nilainya lari ke sistem gitu, nilai akhirnya gitu. Jadi tetap klik selesai dan submit nilai ketika nilainya percobaan ke-7 dan seterusnya lebih nilainya sama dengan lebih 70,01. Kemudian apa yang do and don'ts-nya? Apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah jangan terburu-buru ingin mengulang untuk evaluasi akademik. Karena apa? Tadi saya mengatakan bahwa waktunya banyak gitu. Waktunya tidak sedikit gitu. Waktunya panjang gitu. Kawan-kawan meskipun di kebijakan itu disebut 16 hari, kawan-kawan tidak harus terpatok dengan 16 hari. 16 hari itu hanya ketika kita menghitung JP, belajar normal di luar waktu kerja, kan kita kerja dari pagi sampai sore gitu. Kita masih bisa belajar dari sisi kesehatan dan juga kemampuan kita untuk belajar itu risetnya adalah 3 jam pelajaran di luar jam kerja gitu. Sehingga kita ngitungnya 3 sampai ketemu 16 hari. Tapi sebenarnya evaluasi akademik ini waktunya fleksibel gitu. Fleksibelnya adalah tadi batasannya. Kalau nanti ada yang klasikal 6 hari sebelum masuk klasikal 6 hari. Jadi hitungannya sebenarnya panjang banget gitu. Apalagi kalau nanti yang di diklatnya itu masih pertengahan atau akhir tahun, malah lebih panjang lagi gitu. Jadi jangan terburu-buru ketika mendapatkan nilai tidak sesuai yang diinginkan, belajar lagi dulu gitu. Jangan terus ngintip teman-temannya udah selesai. Akhirnya apa? Dalam hati pengen terburu-buru, kita rugi sendiri gitu. Jadi kita mengelola diri kita sendiri gitu. Kita tidak usah mengelola orang lain biarkan mengelola dirinya sendiri gitu. Jadi mengelola diri sendiri adalah kita mengatur waktu kita, mengatur jadwal kita, tersedia waktu yang cukup untuk melaksanakan evaluasi akademik gitu. Jadi saya sedih nih kalau kawan-kawan jam 8 ujian gitu, terus nanti siangnya ujian lagi gitu. Belajarnya gimana gitu. Ini saya yakin akan merugikan kawan-kawan sendiri. Kemudian tadi apa yang dapat dilakukan ketika tadi nilainya tidak sesuai yang diinginkan, tenangkan diri dulu, kemudian belajar lagi itu. Baru nanti kapan ya yang saya sudah siap baru melakukan evaluasi lagi. Jadi golden opportunity yang 3 itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Tapi tetap dilihat ya batas waktu selesai evaluasi akademik itu kapan. Apa yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan evaluasi akademik? Yaitu coba-coba tanpa persiapan dan tanpa perhitungan gitu. Ini saya mau ngitung kancing kan boleh berulang kali gitu. Berulang kali boleh, tapi tadi ada aturannya gitu. Ada batas-batasnya gitu. Karena kita tidak ingin, kenapa harus dibatasi, kenapa nggak bebas saja gitu. Ada beberapa pertimbangan yang kita lakukan, kenapa kita melakukan pembatasan adalah kita tahu bahwa kita harus melakukan persiapan ketika melakukan evaluasi membutuhkan memang cara kita untuk menguji suatu pembelajaran, jadi memang ada aturannya gitu. Kemudian membandingkan dengan teman gitu. Kalau membandingkan dengan teman isinya adalah kalau temannya lebih tinggi iri, kalau temannya lebih rendah kita bahagia kan gitu kan. Jadi sudahlah, sementara untuk evaluasi akademik di MOOC punya saya seperti apa yang harus saya lakukan. Kita kelola diri kita sendiri di situ. Kemudian cheating gitu. Ini mungkin ada beberapa teman yang oke deh saya trial aja coba-coba gitu. Pertama pokoknya niat saya adalah saya potretin nih soalnya gitu. Ternyata nanti ketika kawan-kawan mengulang yang kedua kali soalnya beda lagi karena kami memiliki paket-paket yang kita sesuaikan dengan batas tadi kawan-kawan gitu. Kalau kawan-kawan mau mencoba lebih dari 3 kali soal yang keempat, tapi kan nilainya udah mundur lagi gitu.
Kan golden opportunity-nya hanya 3 kali kesempatan untuk mendapatkan 100 itu 3 kali evaluasi. Paket soal yang kami miliki lebih dari 3 gitu. Jadi kalau kawan-kawan misalnya oke deh saya potretin deh sampai 3, kawan-kawan masuk ke 4 maksimal hanya 90,01. Jadi saya sangat mengharapkan karena memang Latsar ini untuk pembentukan karakter, memang untuk belajar, mengenali, dibaca modulnya, dibaca PPT-nya, siapkan diri dengan baik, tidak dari awal memang tujuan kita cheating gitu. Pembentukan karakter, kita percaya kok. Kemarin banyak sekali, Bu Erna ini belajar mandiri kok, apa ya, kayak nggak ada kontrol dari kita, apakah kita percaya? Saya bilang CPNS di Indonesia, kita harus mulai kasih trust, kita harus mulai kasih kepercayaan gitu. Kepercayaan kita berikan adalah 10% dari evaluasi akademik, kemudian ada sikap perilaku. Kalau sikap perilaku nanti kita konversikan dengan sikap perilaku di pembelajaran distance learning dan klasikal, kita ambil nilai rata-rata dari sana gitu. Jadi saya bilang saya percaya kok kepada CPNS Indonesia yang sangat baik ini direkrut dengan cara khusus, orang-orang pilihan dengan standar atau bar yang sangat tinggi. Mereka orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga saya mengharapkan cheating ini tidak terjadi lagi. Kalau kemarin ada planning, udah sekarang dibuang aja dulu gitu. Kami memiliki set-set lengkap dari soal ini yang lebih dari 3 gitu. Kawan-kawan kalau dengan sengaja pengen ngetes yang 3 kali, takutnya ketemu soal yang berbeda nggak ada gunanya gitu. Waktunya habis untuk ke sana. Bahkan ini kami juga sedang merencanakan set soal akan kita tambah lagi gitu. Kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan sistem, menyalahkan soal, menyalahkan orang lain gitu. Jadi ini yang kemarin kenapa tadi saya mengatakan di awal kenapa saya kumpulkan kawan-kawan pada hari ini adalah hari Sabtu Minggu gitu di servis kami yang pelayanan untuk pengaduan sistem MOOC itu banjir gitu. Banjir komplainnya adalah itu tadi terburu-buru gitu ujian. Jadi kita bisa cek untuk yang baru kita beri timestamp ketika evaluasi. Jadi ada waktu evaluasi itu akan kelihatan gitu. Mereka mengatakan bahwa Bu saya nggak mau nyoba kok tiba-tiba ada gitu. Sesudah kita cek dia memang benar mencoba, timestamp-nya ada gitu. Cuma sudah kebablasan gitu sehingga ngadu gitu. Merasa sistemnya yang salah. Sistem kami tidak salah. Sehingga kemarin timestamp-nya tidak kita perlihatkan, sekarang kita perlihatkan kepada kawan-kawan supaya tadi kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dengan cara tadi mempersiapkan diri dengan baik, mempelajari semua ketentuannya dengan baik, hadapi ujian dengan tenang, kita pastikan semuanya lulus. 70,01 kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk menyelesaikan MOOC dengan baik gitu. Jadi tadi beberapa tips dari saya, batas-batasnya. Sekali lagi saya tekankan, jangan buru-buru. Waktunya sangat cukup untuk kawan-kawan menyelesaikan MOOC ini. Jadi jangan terpaku kepada 16 hari gitu. Untuk evaluasi akademik masih panjang jalannya gitu.